Ya, baik. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai konseling trauma. Definisi dari konseling trauma. Trauma adalah sebuah pengalaman ekstrim atau paparan terhadap peristiwa yang derajatnya di luar pengalaman biasa sehari-hari, yang mengandung unsur-unsur yang menakutkan, ngeri atau horor, ancaman fisik maupun kesejahteraan jiwa atau harga diri, kematian, dan lain-lain, dan ketidakberdayaan dari orang yang mengalaminya. Trauma ini di dalam bidang kedokteran, trauma ini berarti luka. Pelukaan itu trauma, tetapi di dalam psikologi ini adalah luka jiwa. Luka, misalnya di rumah, misalnya di dalam sebuah rumah ada sebuah kekerasan, mendapat sebuah kekerasan. Di sekolah, misalnya di dalam sekolah dipukul guru, dan itu akan, seseorang itu yang dipukul itu akan mengalami traumatik. Karena sehari-hari Anda tidak dapat mengalami itu, kalau Anda baik-baik, setiap hari sehat, tiba-tiba misalnya di perjalanan akan Anda mengalami pingsan, dan itu merupakan suatu peristiwa traumatik, sesuatu yang tidak biasa Anda hadapi. Nah, berarti selanjutnya, akibat dari trauma ditimbulkan oleh trauma disebut gejala pasca trauma. Diukur dari beberapa aspek: jenis, bentuk, frekuensi, durasi, pihak atau penyebab peristiwa traumatik, atau jika manusia jumlahnya dan hubungannya dengan korban. Trauma dapat atau tidak langsung oleh individu traumatik. Gejala pasca trauma itu adalah gejala yang dirasakan setelah 3 bulan peristiwa terjadi. Kalau dalam waktu 3 bulan korban masih mengalami gejala, itu masih disebut gejala. Tetapi kalau lebih dari 3 bulan orang masih sering kaget, takut, menjerit-jerit, menangis, itu berarti gejala pasca trauma. Kalau gejala ini bertahun-tahun tetap ada, maka akan menjadi disorder karena sangat mengganggu kehidupan kita. Nah, berarti gejala trauma ini misalnya orang mengalami misalnya kecelakaan atau situasi yang buruk. Nah, misalnya setelah 3 bulan terjadi, kalau dalam 3 bulan masih mengalami gejala itu, dan itu hanya trauma biasa. Tetapi kalau lebih dari 3 bulan, itu bukan trauma biasa, tetapi itu traumatis, trauma, gejala pasca trauma. Nah, kalau gejala ini bertahun-tahun dan itu sudah mengganggu jiwa, mengganggu hidup seseorang tersebut, sudah menjadi gangguan jiwanya kalau sudah bertahun-tahun. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di trauma dibedakan atas 2. Trauma dibedakan atas selama kejadian yang disebut teror, stressor, yaitu yang bersifat akut, yaitu hebat jangka pendek. Dan yang bersifat kronik itu hebat jangka panjang. Stressor akut, contohnya bencana alam seperti gempa dan gelombang tsunami, kecelakaan, lalu lintas, pengeroyokan, pemerkosaan, kematian orang yang disayangi, melihat peristiwa yang menakutkan. Itu kalau stressor akut, itu contohnya. Nah, kalau stressor kronis, contohnya yaitu situasi peperangan dan kejaman, penderaan terhadap anak, atau physical abuse,
perbudakan, pemenjaraan, atau penyanderaan jangka panjang dan penyiksaan. Selanjutnya, reaksi terhadap trauma mencerminkan terganggunya fungsi-fungsi fisik, kognitif, afektif, moral, seksual, dan interpersonal. Ada perdebatan apakah kata gangguan atau disorder layak untuk digunakan. Ada yang setuju untuk menggunakan istilah tersebut mempertimbangkan akibatnya yang mengganggu fungsi normal sehari-hari. Mereka yang tidak setuju digunakan kata reaksi berargumen bahwa adalah sangat wajar atau normal bahwa setiap orang yang mengalami peristiwa sedahsyat itu akan menunjukkan gejala-gejala perilaku yang tidak biasa juga. Mereka semua berpendapat bahwa peristiwa traumatis seseorang, baik anak-anak atau dewasa, akan menunjukkan reaksi emosional dan perilaku yang hebat atau di luar kewajaran. Kewajaran juga. Nah, berarti traumatis ini siapapun yang mengalaminya, baik anak-anak maupun orang dewasa, reaksinya itu akan menunjukkan emosi pada seseorang, akan menunjukkan reaksi emosional dan perilaku yang hebat atau di luar kewajaran juga, maunya di luar di luar perilaku yang sewajarnya untuk dilakukan. Slide selanjutnya. Contoh-contoh reaksi. Contoh-contoh reaksi trauma adalah sebagai berikut. Tunggu dulu ya. Oke, ada gangguan apa, yuk? Silakan. Tunggu dulu ya, Pak. Oke. Contoh-contoh reaksi terhadap trauma adalah sebagai berikutnya. Pertama itu ingatan berulang atas kejadian. Maksudnya itu ingatan berulang atas kejadian yang terjadi pada dirinya itu selalu teringat-ingat berulang-ulang. Misalnya dia mengalami kecelakaan parah, nah itu akan teringat berulang-ulang dan itu akan mengganggu hidupnya dan mengganggu jiwanya. Nah, kedua, perilaku yang mencontoh trauma. Nah, perilaku, maksudnya di situ perilaku yang mencontoh trauma, dia mencontohkan kembali kejadian yang terjadi dalam dirinya itu. Dia mencontohkan kembali apa yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu yang ketiga, kemunduran perkembangan. Nah, maksudnya kemunduran perkembangan ini, maksudnya perkembangan dalam dirinya berkurang. Yang berikutnya,
reaksi apa maksudnya? Reaksi kemunduran perkembangan ini maksudnya misalnya kalau misalnya dia itu orangnya yang suka berbicara, tetapi ketika dia mengalami trauma tersebut, dia kehilangan keterampilan untuk berbicara. Kalau misalnya kalau anak kecil, kalau itu terjadi dalam anak kecil tersebut dia ngompol, dia kencing celana karena dia tidak tahu karena akibat dari trauma yang terjadi dalam dirinya itu. Ketiga, keempat, reaksi panik dan ketakutan yang luar biasa. Nah, reaksi panik dan ketakutan yang luar biasa. Reaksi panik dan ketakutan yang luar biasa. Nah, maksudnya reaksi panik dan ketakutan luar biasa ini adalah akibat dari kepanikan dan ketakutan, ia terpisah dengan keluarganya karena dia selalu membayang-bayangkan dia selalu membayangkan akibat dari trauma itu. Dia membayang-bayangkan kayak kematian begitu, sehingga yang ada dalam dirinya itu kepanikan. Terus perilaku dan pikiran untuk bunuh diri. Yang ada dalam dirinya itu adalah pikiran untuk bunuh diri. Terus, misalnya, kenapa orang yang trauma ini ada perilaku dan pikiran untuk bunuh diri? Misalnya dia mengalami luka, misalnya dia kalau misalnya ada yang terjadi dalam dirinya itu seperti dia sudah dikotori begitu, jadi dia merasa bahwa hidupnya itu tidak berguna dan hidupnya itu kotor, tidak berguna lagi. Makanya dia selalu merasa bahwa yang ada dalam dirinya itu reaksi perilaku. Dia selalu berpikir bahwa dia itu dirinya tidak berguna dan dia akan bunuh diri. Terus perilaku menghindar. Perilaku menghindar ini hilang ingatan, kehilangan ingatan, tidak mau berbicara, dan yang sering dia bicarakan itu adalah tentang kejadian-kejadian trauma yang dialami. Terus mati rasa emosional atau emotional numbing. Nah, mati rasa ini maksudnya yang dialami trauma yang dialami itu, situasi yang dialami itu, dia tidak akan menunjukkan dia tidak punya ekspresi lagi, dia tidak menunjukkan ekspresi dengan situasi yang ia alami. Kehilangan kepercayaan, rasa benci yang luar biasa. Nah, di dalam dirinya hilang kepercayaan diri. Yang ada dalam dirinya itu adalah rasa benci yang luar biasa. Mungkin dia
kalau mengalami trauma, mengalami masalah, mungkin dia punya masalah dengan orang-orang yang membuat dia trauma, misalnya. Nah, yang ada dalam dirinya itu kebencian. Kalau dia lihat orang tersebut, yang ada dalam dirinya rasa kebencian. Yang terakhir, hiperarousal. Nah, hiperarousal ini mudah sensitif, orangnya mudah sensitif, mudah sekali terkejut atau kaget, mudah marah atau sedih. Selanjutnya, slide selanjutnya, fase reaksi traumatik. Itu acute stress disorder atau gangguan stres jangka pendek. Kalau gangguan stres jangka pendek itu 1 hari sampai dengan 1 bulan. Tetapi gangguannya itu cukup hebat, tetapi hanya berlangsung sebentar sehingga tidak memenuhi kriteria klinis. Gangguan stres pasca trauma, itu gangguan stres pasca trauma. Kalau acute post-traumatic stress disorder, yaitu jika gejala seperti yang dijelaskan di atas masih dirasakan dan berlaku sampai dengan 3 bulan setelah peristiwa traumatik yang dialami. Chronic post-traumatic stress disorder, yaitu masih dirasakan setelah lebih dari 3 bulan setelah pengalaman yang terjadi, pengalaman traumatiknya. Gangguan stres pasca trauma dapat berlangsung bertahun-tahun jika tidak dilakukan terapi sedini mungkin. Kalau kronis post-traumatik ini, itu adanya gangguan stres trauma yang dalam tahap waktu bertahun-tahun kalau tidak dilakukan terapi. Terus, delayed onset of post-traumatic stress disorder. Ini gangguan stres yang dapat muncul seketika setelah pengalaman traumatis. Tetapi ada orang yang menunjukkan gejala-gejala yang berbulan-bulan atau tahunan setelahnya. Tapi gejala ini biasanya muncul pada saat memperingati itu nggak kelihatan. Memperingati maksudnya ini gejala ini biasanya terjadi kalau muncul pada saat memperingati waktu terjadinya trauma itu, waktu terjadi situasi atau trauma yang dialaminya. Selanjutnya, jalan menuju pemulihan jalan menuju pemulihan. Itu assessment. Pertama, assessment. Artinya itu kita harus melakukan assessment mengenai hubungan sosial dan kondisi yang bersangkutan sebelum terjadinya traumatik itu. Itu misalnya kita apakah sebelumnya kita harus mencari tahu latar belakang dari orang tersebut. Misalnya apakah sebelumnya itu dia orang yang misalnya pengonsumsi seperti narkoba dan terus apakah sebelumnya dia itu sudah mempunyai gejala depresi atau tidak, apakah dia orang yang disukai atau orang yang tidak disukai oleh orang lain. Nah, maksudnya asesmen itu kita harus mencari tahu latar belakangnya, kondisinya seperti apa yang bersangkutan dengan orang tersebut.
Nah, kedua, eksplorasi. Selanjutnya, maksudnya kita harus mengeksplorasi kondisi emosional di saat peristiwa traumatik itu terjadi. Nah, maksudnya di situ misalnya kita harus mengetahui dan harus mencari tahu bagaimana perasaan orang itu ketika dia mengalami kejadian tersebut, bagaimana perasaannya. Terus bagaimana kondisinya ketika ia mengalami, bagaimana fisiknya ketika ia mengalami kejadian tersebut. Terus diagnosis, mendiagnosis perubahan perilaku saja apa yang terjadi. Maksudnya mendiagnosis ini adalah yang dulunya dia itu dia rajin, misalnya kalau ke sekolah itu dia rajin sekali, tapi ada perubahan lagi. Perubahannya dia malas dan tidak mau sekolah lagi. Misalnya orangnya rajin mandi, misalnya dia mandi pagi, tetapi ketika dia mengalami trauma tersebut ada kemalasan dalam dirinya. Dia sudah malas-malas dan tidak mau mandi lagi. Nah, itu maksud dari apa yang kita lakukan untuk jalan untuk menuju pemulihan. Terus bagaimana Anda melakukan diagnosis kognitif untuk daerah pemikiran rasional dari teknik kognitif behavioral therapy. Pertama, irrational belief. Nah, irrational belief ini kita harus mencari tahu apa yang disebut irrational thinking. Contohnya kalau irrational thinking itu yang ada dalam pikiran begitu, yang ada dalam pikirannya. Contohnya misalnya, saya juga dulu sering memukul tubuh saya pada malam-malam tertentu. Saya merasa tubuh saya tidak pernah mendengar saya, tidak menurut kepada tuannya. Nah, irrational thinking yang lain, bahwa semua orang yang rambutnya cepat, berkulit agak hitam adalah orang jahat. Nah, kalau irrational thinking ini, dia selalu berpikir, misalnya dia selalu menyalahkan dirinya. Dia merasa bahwa, misalnya seperti contoh yang kita lihat, dia memukul-mukul tubuhnya. Dia merasa bahwa tubuhnya itu, tidak mendengar dia. Tidak mendengar tuannya. Tuannya itu maksudnya itu tubuhnya sendiri. Nah, ada juga irrational thinking yang lain, bahwa selalu berpikir bahwa orang yang rambutnya cepat berkulit agak hitam adalah orang jahat. Irrational thinking ini bisa diatasi dengan kata-kata yang sama kasar. Misalnya, kamu kan goblok, makanya kamu bicara seperti itu karena kamu goblok. Nah, ada orang, bisa di slide selanjutnya. Ada orang, bagi orang tertentu, kata-kata itu membangkitkan semangat. Nah, ada orang-orang tertentu, kata-kata yang seperti itu membangkitkan semangatnya. Untuk membangkitkan semangatnya, tetapi karena mereka menyatakan seperti itu, maka itu akan membangkitkan semangatnya. Dia akan berkata, aku kan tidak bodoh. Tapi ada orang juga untuk orang tertentu yang lain, kalimat demikian akan mematahkan dirinya.
aku memang goblok, aku memang pantas mengalaminya. Nah, ketika ada juga orang tertentu yang tidak menerima perkataan tersebut, itu akan mematahkan semangatnya. Jadi, kesimpulannya, teknik CBT ini harus disesuaikan dengan kultur seseorang, harus disesuaikan dengan masing-masing orang. Yang jelas harus didefinisikan apakah betul ada irrational thinking. Selanjutnya, magical thinking. Magical thinking ini adalah suatu keyakinan atau pikiran bahwa dia akan sembuh sendiri by magic atau boleh karunia Tuhan. Nah, magical thinking ini dia berkeyakinan, dia punya keyakinan bahwa saya akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Dan jika dia sembuh sendiri itu, dia merasa bahwa itu adalah karena karunia Tuhan. Benignis. Sesuatu yang ada di dalam Anda adalah sesuatu yang memberi Anda energi yang begitu besar, mengatakan aku mau hidup. Kalau beingness. Itu ya, beingness. Beingness. Oke, nanti tanya lagi sama Maldes ya. Itu yang dimaksudkan itu adalah bahwa dia tetap punya apa? Bahwa dia itu apa? Mau hidup. Dia mengatakan aku mau hidup. Dia punya punya kemauan untuk melepaskan diri dari masa lalunya. Tapi dia hidup harus apa? Dia punya kesadaran bahwa saya itu harus semangat karena saya itu mau hidup. Objek. Apa saja objek yang membuat dia merasa takut, apa yang membuat dia mempunyai reaksi tertentu, misalnya dia menangis, histeris, bahkan sampai pingsan, reaksi panik, tidak bisa ngomong atau terkencing-kencing. Maksudnya objek ini adalah orang yang merasakan, yang mengalami trauma tersebut. Apa yang dia alami yang membuat dia takut, apa yang membuat dia mempunyai reaksi tertentu. Itu contohnya tadi, misalnya dia menangis-nangis, histeris, bahkan sampai pingsan. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme di sini itu mereka yang mengalami eksistensialisme mengatakan demikian. Keadaan saya di sini sekarang ini lebih penting daripada nasib saya yang seolah-olah sudah digariskan berdasarkan penciptaan. Berdasarkan berdasarkan penciptaan atau yang sudah ditakdirkan. Nah, orang lain bisa juga bilang, kamu tidak bisa protes, ini adalah garis tangan, keadaanmu sudah digariskan oleh Tuhan demikian. Nah, eksistensialisme ini misalnya dia mengalami keadaan seperti itu, dia berpikir bahwa lebih penting daripada nasib saya. Keadaannya itu lebih penting daripada nasibnya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan juga orang lain bilang, kamu nggak usah protes, ini adalah sudah takdirmu dari Tuhan.